Balik lagi di Cinta Melulu bersama Berlian Lovel. Dan hari ini aku lagi ditemenin sama satu-satunya orang yang mau nemenin lo. Iya, satu-satunya dia doang. Ya, dia penonton bayaran awalnya, tapi sekarang kita naikin Jadi kekasih menjadi bayaran. Kekasih bayangan lebih ini gak sih, sakit gitu. Kalau Makanya kekasih bayaran aja, jangan kekasih bayangan. dapat duit ya. Iya, boleh lah. Oh, jadi mau jadi kekasih bayaran? Ya udahlah, kepepet nyari duit susah say. Oh iya, gue pikir daripada nggak ada yang mau. Ya, itu juga. Oke, teman-teman, thank you banget udah ngedengerin Cinta Melulu di Langit Musik. Jangan lupa kalian juga download Maxstream buat nonton siaran ulang podcast Cinta Melulu dan semua podcast yang ada di Langit Musik. Siap. Ya gue bagian kayak backing vokal gitu. Oh, backing vokal. Kayak ada apa sound effect. Iya, suara satu, suara mau? Suara hati say. Ngomongin hati Kali hati, mulu iya. nih, kayak punya hati aja. Udah hancur tapi masih punya. Masih punya ya? Iya. Udah move on tapi? Udah. Iya, Gue mau move on Pak. cepet. Parah. Tema hari ini apa, Nas? Melawan restu. Aduh, Aduh. susah. Itu sebenarnya pengalaman gue, Cok. Oh iya? Iya. Kayak melawan restu. Tapi bukan restu orang tua kalau gue. Apa tuh? Restu yang di atas, Pak. Oh. Tapi nih kita mau bahas melawan restunya apa sih? Melawan restu kan ada banyak nih, Nas. Restu Tuhan memang satu. Fales ya, gue tahu, nggak apa-apa dong. nggak apa-apa. Ya, Lanjutin. lupa kata-katanya. Kita Yang tak sama. haruskah? Udah Nas, udah cukup. Sorry. Oke. Nah, temanya ini melawan restu tentang apa, perbedaan apa menurut lo? Yang Kalau paling gue paling signifikan beda agama, Pak. Beda kepercayaan, Pak. Oh, aku pikir yang paling ini tuh menurut Beda aku kelamin sih- ya, udah pasti dong. Tidak dong. Kalau beda kelamin ya wajar. Kalau sama kelaminnya itu yang nggak wajar. Gimana sih? Masa Iya. beda kelamin nggak apa-apa? Gue kaget ada muka gue barusan. Oh iya, yang seadanya itu ya. Namanya juga tandeman dadakan, Pak. Iya. Oke. Tapi kalau Apa lo nih? pernah nggak ada kayak kejadian-kejadian yang lo tuh kayak punya pacar tapi melawan restu yang di atas gitu. Melawan restu yang di atas, melawan restu yang di atas. Pernah. Apa? Coba cerita dulu dong, gue mau tahu. Gua sih jadinya. Ya kan gue mau tahu dong. Oh iya. Ya tapi sebentar. Kalau lo apa, Muslim kan? Muslim. Terus lo pasangan lo waktu itu apa? Waktu itu ya. Ya kan ceritanya mah. Saat itu. Ayo, saya Bambang. Kristen ya. Protestan. Kok ibu tahu? Gue nanya, Kristen kan ada dua, Protestan sama Katolik. Oh Gue gitu, nanya gue pikir Protestan. Bukan, itu gue nanya, Oh Pak. nanya, ada tanda tanyanya ya. Thank you loh. Terima kasih, ya ampun. Oh ya, benar dulu nih buat teman-teman. Bentar, ini belum apa-apa udah ada yang komen. Halo sayang, aku senang sama kamu. Aku juga. Jangan ngadi-ngadi lu yang melawan, yang sayang-sayang banget aja masih melawan restu. Aduh. Kenal juga belum udah sayang. Jangan lupa buat teman-teman di sini juga bisa nge-give. Give-nya seikhlasnya tapi harus banyak ya. Biar Enggak gitu, enggak beneran. Biar ini loh, biar apa namanya? Kok muka aku nggak kelihatan, nggak suka. Iya. Gimana Nah, sih? Iya. Biar semangat podcastnya. Oke, kembali ke awal. Kembali ke laptop, bukan? Kembali ke laptop. Nggak ada laptop. Kembali ke hati. Oh ya, aduh. Kembali ke tadi melawan restu. Jadi kan kalau Berli kan Muslim, terus waktu itu punya pasangan Protestan. Hambatannya apa? Enggak, berarti kan akhirnya apa? Kandas atau gimana? Kalau Anas gimana? Kan gue bilang nama gue Tasya gitu. Oh iya, Tasya. Iya, Tasya gimana, Tasya? Tasya yang sayang. Gak, ini gue baru kejadian kan kalau minggu lalu kan gue sempet cerita tentang mantan gue itu kan. Gue bilang gue baru putus, ya kan.
Sekarang udah di blok ya denger ya? Iya udah di blok. Kayaknya dia gagal move on Pak. Dia terlalu nggak bisa ngeliat kebahagiaan gue di sosmed. Oh, padahal nggak bahagia-bahagia amat ya? Pura kan? Oh, dia katanya bahagia ya nggak sih? Ya dong. Oh, oke. Cuman kalau gue tuh kemarin sebenarnya bedanya tuh nggak jauh-jauh banget. Jauh sih. Dia Buddhis. Oh, kamu? Protestan. Oh. Gitu. Padahal ya hubungan gue tuh sebenarnya lumayan berjalan dengan baik karena dari awal gue pacaran gue tuh udah ngomong sama dia. Jadi dia awalnya tuh nanya kayak kita tuh beda agama nih, kayak lo masalah nggak? Karena kalau di Buddhis biasanya nggak gitu beban kan, maksudnya nggak gitu ngaruh gitu. Nah biasanya tuh yang masalah di Protestan karena kan kalau misalnya gue mau nikah di gereja, pasangan itu harus Kristen juga gitu, harus Protestan juga. Sampai akhirnya tuh dia setuju sebenarnya. Gue bilang gue nggak masalah sama beda agama, yang penting gue mau nikah secara Protestan, gue mau walking down the aisle gitu di gereja. Oh, oke. Nah dia nggak masalah, sampai akhirnya dia tuh udah belajar agama Kristen, Cok. Oh ya? Dia udah dibaptis, Cok. Oh ya? Tapi kandas juga, say. Wah. Tapi dia bukan pindah agama ya, jadi jatuhnya kayak dia tuh cuman ngelakuin itu formalitas. Lock in habis itu lock out. Lock in habis itu ngeheng, Pak. Keluar masuk dia ya. Apa yang keluar masuk? Itunya. Itu. Gitu. Tapi kalau gue gitu. Oh ya? Ya, tapi kalau lu pengalaman lu gimana? Ketawanya nggak enak. Nggak, ketawanya nggak enak. Gue agak bener gue agak kali. Agak. Jangan dengerin. Aduh. Siapa? Takutnya ada mantan yang beda agama. Oh iya. Kan gak enak. Nggak takut ada yang lagi beda agama gitu kan? Iya benar. Tapi kalau dari Berli pengalamannya gimana? Pengalaman? Kalau gue mungkin berusaha buat tidak berekspektasi kali ya. Berusaha tidak berharap. Pokoknya biasa aja dong Anda. Kok kayak lebih kayak binatang ya Anda ya lama-lama ya. Binatang? Oh iya. Kelakuannya kayak binatang. Oh ya ampun, lebih ke reptil ya. Kok situ? Kenapa tuh? Kan kalau reptil suka digini. Oh iya, aku yang viral itu aku gini. Aduh, terus. Ya udah lebih ke berusaha untuk tidak berharap. Berusaha ya. Berusaha bukan. Tapi kan sebenarnya nggak mungkin dong. Namanya lo berhubungan sama orang kan pasti lo tetap akan punya ekspektasi. Oh, jadi lo kontra di sini ya? Iya. Oke. Kita pro dan kontra ya. Oke. Kayak lagi forum debat ya gue lihat ya. Latihan jadi caleg. Iya benar. Tapi mungkin ekspektasinya dirubah kali ya. Gimana tuh? Dirubahnya tuh gimana? Mungkin ekspektasinya dari yang ekspektasi sampai ke jenjang berikutnya dengan ekspektasi sampai jenjang yang itu aja gitu. Tapi kadang tuh gini ya, kadang kan sebenarnya kalau misalnya ini gue selalu ngomong nih sama semua orang yang curhat sama gue soal percintaan itu tuh gue selalu ngomong gini, lo itu kalau ngomongin cuma cinta-cintaan doang gak bakal ribut Pak, karena namanya cinta tuh selalu bahagia. Ada ributnya mah. Selalu bahagia. Yang bikin ribut apa? Kalau lu ngomongin cinta ditambah tanggung jawab. Iya dong. Jangan kalau lu cuman kayak lovey-dovey, ayo kita pacaran, ngedate, itu mah happy-happy aja. Tapi tanggung jawabnya mah tetap ada lah. Tanggung jawab masa depan maksud gue, Pak. Oh, tanggung jawab. Iya kan kalau misalnya lu bahas masa depan itu kan pasti akan ada kayak perbedaan-perbedaan yang akhirnya kayak gesekan-gesekan gitu. Gak semua gesekan tuh negatif ya. Iya, tapi kan kalau misalnya ngomongin kayak melawan restu, kayak beda agama gitu tuh kayak apa sih, pasti akan ada kayak kalau di muslim kan mungkin cowok tuh maunya ceweknya ikut dia karena dia sebagai imam gitu kan. Betul. Nah gimana? Apanya? Tadi kayak lo gak punya ekspektasi, lo berusaha gak punya ekspektasi, tapi kan sebenarnya pasti punya dong ekspektasi dong. Punya, sewajarnya manusia berhubungan ya pasti punya dong ekspektasi yang baik lah, happy ending lah ya. Cuman kan kalau misalnya lagi tidak, ternyata jalannya tidak se-happy yang diperkirakan sama kita kan ya udah gitu. Ya nggak sih? Nggak, masa bisa ya udah sih? Gak sih kalau gue. Gue kemarin sedihnya karena gue tuh pernah doa gini, Cok. Kayak, aduh Tuhan, gue tuh nggak religius banget by the way. Tapi hari itu tuh gue kayak doanya gini. Gue mau punya pasangan yang bisa membawa gue bertumbuh dalam Tuhan. Kayak gue mau yang jangan sampai gue punya pasangan terus dia malah menjauhkan gue dari Tuhan gue. Beneran jauhin anjing gue sama pasangan ya. Anjing. Ternyata mungkin
emang gak jodoh kan Zai. Cuman itu kayak kalau buat gue agak penting tuh lu punya kepercayaan yang sama gitu, karena ketika lu mau menjalin hubungan lebih lanjut, ujung-ujungnya gue nggak mau sampai gue versus dia gitu. Gue maunya gue dan dia bersama-sama sama kepercayaan yang gue peluk itu untuk melawan masalahnya bareng gitu. Wow. Kalau misalnya nggak sama gitu ya, kayaknya jadinya ujung-ujungnya ntar lo berantem sama dia perkara beda agama gitu loh, ya nggak sih? Ya elah ngurusin masalah melawan restu. Enggak, masalahnya gini loh. Terkadang orang ya. Terkadang orang siapa sih? Orang ada orang banyak siapa dong. Tidak apa ya? Enggak. Gue kok hari ini gagap ya? Nah sih ada, coba Berli ada perasaan apa yang enggak mau dikeluarin gitu. Gini loh, kan kalau misalnya beda agama nih misalnya, itu kan namanya kayak hubungan ketidakpastian gak sih? Tapi terkadang kita tuh harus milih ketidakpastian dibandingin tidak ada sama sekali gitu. Dibandingin hilang. Mendingan ada menurut tuh mendingan ada ketidakpastian atau tidak sama sekali, tidak ada sama sekali? Karena menurut gue ketidakpastian adalah ketidakadaan. Anjay. Gila, quote of the day, Cok. Iya gak sih? Masa di dunia itu semuanya gak ada yang pasti gitu loh. Tapi kalau dari awal lo tahu ini adalah sesuatu yang memang gak pasti, terus buat apa gitu? Kalau gue waktu itu masih berusaha menjalani itu sampai akhirnya dia mau belajar agama Kristen buat nikah itu, karena kita udah bahas di awal kan, makanya gue punya ekspektasi tuh di situ. Tapi ternyata pas gue jalanin gak bisa, Cok. Beda. Gue ketika ada masalah, gue doa kayak Tuhan Yesus gitu-gitu kan. Kalau dia kayak ketika ada masalah kayak sabar ya, nanti Buddha bless you gitu. Terus gue kayak siapa anjing? Maksudnya beda server ya. Iya Pak, beda server. Takutnya nih dia ngomong Buddha bless you, terus Budanya di atas kayak ini bukan anak gue gitu kan, bingung kan gue. Anak siapa nih? Iya, anak siapa nih? Kayak panti mani gitu. Iya gitu sih. Kalau gue mendingan gak ada sih. Gak ada. Daripada ketidakpastian tuh ujungnya cuma nyakitin, Cok. Oke. Tapi apa rasanya kehilangan sama-sama sayang tuh apa ya? Kalau misalnya gini sakit sih, Cok. Iya kan? Iya, gue yakin lebih sakit. Gue tuh gak kepikiran sampai di sini. Maksudnya gue gak kebayang rasanya udah kayak gimana. Nih gini. Anjir. Udah jauh kayaknya baru ada nih percakapan ini nih. Kayak gak bisa gitu. Gak bisa. Kayaknya susah deh gitu. Soalnya karena kayak misalnya siap gitu ya. Iya, kalau misalnya putus nih nggak jodoh karena kita diselingkuhin, itu ada alasan buat move on gitu. Nah, gimana caranya move on dengan rasa sayang? Kalau move on dengan dihianati, move on karena dibohongi, move on karena berantem besar, tapi gimana caranya move on dengan rasa sayang tuh gimana gitu? Ini sakit, Cok. Kalau misalnya lu bisa tapi lu berdua masih sama-sama sayang gitu kan, kayak sakit banget. Tapi kalau gue, satu hal yang kemarin membuat gue kuat, membuat gue kuat untuk berpisah adalah gue cuman ya ini gue putus bukan karena manusia gitu, gue putus karena Tuhan gue. Anjay. Pulang-pulang sini di sini galau aja. Aduh, ngaco. Ya, tapi bener. Tapi posisinya lu udah nggak sayang kan? Jadi kalau relationship gue tuh Desember itu gue bener-bener yang kayak udah ngomongin itu sampai titik darah penghabisan. Jadi dari bulan Desember akhir itu gue tuh sebenarnya kayak udah pelan-pelan detach myself dari hubungan itu. Makanya akhirnya pas gue putus beneran di bulan Maret, sedih masih ada, tapi kayak gue udah let go. Jadi kayak gue tuh udah sedihnya dari bulan Desember sebenarnya. Karena gue udah ngebayangin kayak aduh gue masih sayang nih sama nih orang sebenarnya gitu. Gue masih belum siap untuk kehilangan dia gitu. Makanya akhirnya kan gue kayak ngulur-ngulur waktu. Tapi dari bulan Desember itu sebenarnya gue udah tahu kayak nih gue tuh nggak putus hari ini tuh cuman karena gue tuh lagi menunda kapan gue siap kehilangan aja, Cok. Karena lu sadar hubungannya ringkih ya. Iya, Wak. Dari karena buat gue kepercayaan itu kayak fondasi. Jadi begitu fondasinya udah goyang ya udah keluar semuanya, nggak akan ada yang beres. Kalau kata gue mah, ya kan kalau kata gue. Sabar dong. Kok agak ini ya. Iya. Abis gue masih bete aja, gue diblokir bang. Sorry ngomong kasar. Maaf. Lepasan, say. Gitu. Oke. Terus menurut tiba-tiba diam, lu mikir apa gimana? Lu mikir apa lagi baca nih? Dua-duanya kayaknya kayak aduh gimana ya gitu.
Kok hari ini gue agak kagok ya? Iya, kayak sih nggak. beda. Lo ada masalah apa? Lo ada masalah, coba cerita dong. Enggak, gue nggak ada masalah apa-apa, cuman kayak ya nanti gue salah kalau ngomong. Ntar deh, mendingan gue sekarang nanya-nanya Tasya aja kali ya. Oh, bintang tamu kali ya gue. Biar gak kena gitu. Iya benar. Ya boleh. Nggak apa-apa, jadiin aja gue bantalan. Aku adalah bantalan yang empuk. Kebetulan saya single ya. Iya dong, benar kalau itu benar. Jadi pandangan lu tentang pacaran beda agama, inti dari semuanya itu gue nothing. Gue memilih untuk tidak menjalani itu. Karena gini, sebelum gue sama sekalipun lu sayang. Nah jadi gini, sebelum sama yang terakhir itu sebenarnya tuh gue nggak pernah pacaran beda agama. Selalu, jadi gue nggak pernah, jadi doa gue tuh nggak pernah yang kayak Tuhan gue mau punya pasangan yang seiman sama gue gitu. Gue tuh nggak pernah doa kayak gitu. Nah iya lagi, bener. Nah sampai akhirnya terakhir, makanya dari dulu kan, tapi nggak tahu kenapa dari dulu tuh gue selalu punya pacar yang seagama gitu. Iya. Tapi sampai akhirnya terakhir itu gue pacaran sama yang beda agama kan. Ternyata berat pak ngejalaninnya. Kayak arahnya tuh beda gitu. Kita kalau kayak lagu gitu, amin kita beda, apa tadi judulnya? Amin kita beda. Iya, amin kita berbeda. Iya. Sebenarnya mungkin kalau misalnya kayak lo adalah orang yang sangat bisa menghargai perbedaan, menurut gue itu gak akan jadi masalah sih. Tapi kalau gue personally kemarin memang ada dari personalnya itu juga adalah kayak dia tuh tidak terlalu menghargai kepercayaan gue gitu. Oh iya. Jadi itu jadi masalah kan, maksudnya gak, lo masa gak hina Tuhan gue cok. Oh ya, iya. Kalau disentil sama Tuhan gue, apa nggak tiba-tiba hilang tuh orang? Iya dong. Iya. Kayak gitu. Sebenarnya sih kalau masalah itu lebih ke attitude nggak sih? Iya benar. Sebenarnya itu tadi gue bilang, kalau misalnya beda agama sih sebenarnya mungkin nggak jadi masalah selama dari masing-masing individunya itu bisa menghargai satu sama lain. Tapi biasanya di belakangnya ya masalah ya. Kan? Ya nggak sih. Bener, individunya tidak nih. Iya, individunya biasa aja. Misalnya kayak keluarga gitu kan maksud lo. Iya gak sih? Iya bisa. Misalnya orang tua lo mungkin gak setuju gitu. Apalagi kalau misalnya kayak, kan mereka punya ego masing-masing ya. Benar. Punya harapan masing-masing menurut agama dan kepercayaannya masing-masing gitu. Benar. Cuman itu sih. Ya mungkin jalan keluarnya adalah kawin lari aja udah. Capek loh lari-lari. Gue suka lari dari masalah ya kan. Capek loh. Tapi gak kawin lari ya? Belum, gak ada yang lamar soalnya. Gak ada yang ngajak. Tapi lo mau gak kawin lari? Capek ya ujungnya jalan juga sih kok dicapek. Enggak. Kalau kawin lari tuh menurut gue solusi temporary nggak tuh temporary cok. Oh iya benar-benar. Sementara banget gitu, kayak lo happy saat itu tapi masalahnya itu kan nggak hilang ya. Mendingan sementara dibanding gak sama sekali. Kalau gue mendingan gak sama sekali daripada sementara. Kita beda sekali ya. Iya makanya kita gak pacaran Ben. Enggak karena kalau buat gue, ya lu ngapain, lu udah tahu dari awal kayak ini berat gitu cok. Tapi kan kayak ya kalau di lo mungkin ya nggak apa-apa, gue masih mau menikmati. Kok di gue sih? Kalau lu kan lebih milih yang sementara. Iya. Pro klarifikasi lagi ntar gue repot. Ya maksudnya kan kalau lu kan tipe yang mungkin ya nggak apa-apa, gue mendingan sementara atau nggak mendingan ketidakpastian ini daripada ketidakadaan gitu kan. Kalau di gue tuh tipenya daripada gue ngejalanin ini cuma buat happy sementara, terus habis itu gue sakitnya double. Kalau gue nggak jalanin dari awal kan gue nggak akan sakit juga di akhir. Kalau udah double? Ya udah lanjutin aja. Lanjutin aja lah sampai tetes darah penghabisan ya gak sih? Iya gak sih? Ya kalau udah terlanjur kecemplung, udah terlanjur basah kan, might as well ya you enjoy the pool gitu loh. Maksudnya lo ibaratnya nih, kalau gue memilih untuk gue udah tahu airnya dingin banget nih, daripada gue ntar masuk angin ya udah kali ya gitu. Tapi kalau lo kayak coba-coba gitu, terus kayak nyemplung kali ya gitu. Loh kok nyaman nih? Nyaman nih, basah, adem, dingin gitu kan. Terus kayak lama-lama ya udahlah lanjutin aja kalau masuk angin. Ya sih? Tiba-tiba beku ya. Nah, sampai tiba-tiba lo hipotermia, jari lo putus satu. Jadi serem. Iya sih, kayak kalau gue mah gitu ya, kalau gue. Iya sih. Berat ya pembahasan kita ya. Agak repot, tapi gue beneran mungkin kemarin itu pas gue single. Jadi tuh sebelum gue ketemu cowok gue yang terakhir, mantan gue yang terakhir, cowok gue. Jangan ngadi-ngadi lu ya. Jangan ngaku dia udah di blok juga lu. Iya benar. Itu kan salah dia belum move on. Yakin. Apa dia malas ngeliat lu lagi? Ya, mungkin. Kayak bangke nih perempuan gitu. Tapi anyway, apa tadi gue mau ngomong ya? Apa? Oh, tapi anyway gara-gara ya ini kan
gue sebelum ketemu sama si pasangan gue yang terakhir itu, gue tuh single 1 tahun. Itu single terlama gue, Cok. Oh iya? Iya. Lo single paling lama berapa lama? 4 bulan. 4 tahun. Oh 4 tahun. Lama. Seorang Berliana loh. Enggak, kayak temennya Berli IG-nya apa? Ih mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Banget. Pembahasan hari-hari gue nih. Coba di komen dong kayak kalian punya cerita apa? Temennya Berli, Instagramnya cek di Instagram aku ya. Iya betul. Jangan lupa di follow. Di komen yang baik-baik. Iya. Jangan nakal ya, kalau nakal-nakal komennya gue blok aja. Gue belajar dari mantan gue suka ngeblok. Anyway, harusnya belajar dari gue dong. Gue tukang ngeblok loh. Emang iya? Gue tukang ngeblok. Gue kalau misalnya udah putus, gue blok. Enggak, biar apa sih? Gue blok maksudnya. Ketawa gue barusan kayak kurang cantik. Gue boleh ulang gak sih? Boleh kayak gue blok. Aduh iya. Gue blok maksudnya. Tapi intinya kalau gue akhirnya gara-gara si mantan gue yang terakhir itu, kan pas yang 1 tahun gue single tuh gue cuma doa kayak aduh Tuhan gue pengen banget punya pasangan gitu. Yang ibarat itu sejalan nih sama gue, maksudnya kayak lifestyle tuh mirip gitu. Tapi mungkin doa gue kurang spesifik, Pak. Mungkin harusnya doanya gue kayak ya mesti iman juga ya, Pak. Kalau enggak kayak begitu jadinya ribet. Iya sih. Paling bangke sih gue yakin banget dendamnya sih lebih gede di dia, karena kan anjay, dia udah belajar Kristen, Cok. Belajar Kristen tuh gak gampang loh, 3 bulan, Cok, belajarnya. Maaf banget ya buat mantan aku ya. Aduh, aku gak bermaksud buat ngejahatin kamu, tapi emang kamu tuh kamu jahat duluan ke aku. Jadi ya udah. Mampus tuh. Padahal dulu mantan gue mukanya Kristenable. Kristenable gimana? Dulu aku disuruh putus sama bokap nyokap gara-gara beda agama. Padahal Kristenable tuh apa sih? Gue baru tahu. Kalau muka kan biasa. Maksudnya Maksudnya kalau misalnya muka tuh kayak ini muka lu kan Indonesia banget gitu. Kalau muka gue kan kayak agak-agak Cindo-cindo gitu. Kalau Kristenable tuh apa, Pak? Cindo mungkin. Cindo bisa aja Buddha. KW gitu. Gue dong. Ni hao. Cincong fan, siomay, bakpao. Dulu aku disuruh putus sama bokap nyokap gara-gara beda agama. Islam. Cina Islam. Tapi kamunya sendiri, ini dia maksudnya dia berarti Islam dia Kristen gitu ya? dong. Oh, enggak dong. Padahal dulu mantan gue mukanya Kristenable, berarti dia Kristen. Iya. Oh, iya. Ceweknya Muslim. Terus akhirnya putus. Kok kayak mirip ceritanya? Gue kayak familiar sama ceritanya. Gitu ya. Gue bingung mau ngomong apa nih ya. Gue takut. Aduh. Apa nih? Ada keheningan sesaat. Kalau di skrip skenario film gitu ada yang kayak dalam kurung pakai italic gitu, fontnya kayak ada keheningan sesaat gitu. Emang ada? Narasi. Oh iya. Kan lu yang main film. Harusnya lu baca skripnya. Apa sih? Kamu yang ngomongin apa sih? Udah kali ya. Udah ya, nggak usah lanjutin ya. Skrip ini. Nih lu liat baju gua, I guess this is goodbye. Kenapa? Kalau beda agama tuh gitu ujungnya. I guess this is goodbye, bro. Aduh. Melawan restu, Pak. Lu lihat dong baju gua. Nggak ada. Nggak usah dong. Enggak. Tulisannya. Nggak ada. Ya itu nggak ada sama. Nggak ada kayak masa depan kalau melawan restu. Aduh, gue takut banget lagi. Kok maaf ya kalau ada yang dengerin terus kayak tersinggung gitu. Gue nggak bisa. Konten dong. Gue takut banget nih. Tapi kenapa masih banyak Pak Sutri yang beda agama? Ya itu tadi, kalau menurut lo kenapa, Ber? Pak Sutri beda agama menurut gue kayak nggak masalah sih. Enggak, nih pendapat gue ya. Mungkin karena gue nggak terlalu mengotak-ngotakan itu ya. Lu kan ini kan ateis ya? Apa? Muslim dong. Muslim dong. Iya, baik. Terus Muslim. Kenapa jadi Muslim? Tadi pertanyaannya tapi kenapa masih banyak Pak Sutri beda agama? Karena nyokap bokap gue juga beda kan. Menurut gue tuh nggak masalah kalau menurut gue, tapi nyokap bokap lu beda tuh apa? Bokap lu apa, nyokap lu apa? Kristen, bokap. Oke, nyokap lu Muslim. Oke. Dan ya udah gitu. Tapi sebenarnya gue juga lihat sih, maksudnya tuh banyak couple yang beda agama dan mereka tuh baik-baik aja. Kayak temen gue ada yang nikah ya, Katolik sama Muslim. Jadi cowoknya Muslim. Jadi dia nikah 2 kali, pemberkatan di gereja yang tercatat di negara itu adalah secara Katolik. Tapi dia secara Muslim pun dia kawin, dia ijab kabul gitu. Berarti apa kawin siri itu kan ya?
Itu nggak sih? Gue nggak tahu sih. Tapi ya pokoknya kawin. Nggak tahu deh. Pokoknya jadi kayak demi menghormati kedua belah pihak, kedua keluarga ini, akhirnya mereka tuh 2 kali gitu pemberkataannya. Ya sampai sekarang pun mereka baik-baik aja dan ya sampai sekarang sih masih happy aja, walaupun gue gak tahu mungkin kayak di belakang ada apa gitu kan kadang ada yang kelihatannya di depan baik-baik aja padahal di belakang kan kayak kalau di belakang tuh pasti ada aja sih masalah, mau beda agama, mau beda kelamin, mau sama kelamin, mau apapun itu menurut gue semua hubungan tuh pasti ada masalahnya pribadi ya, masalah dengan warnanya pribadi gitu. Benar. Tapi yang paling masalah adalah lebih ke mungkin keluarganya juga udah open minded nggak sih kalau misalnya dia merestui ya kan. Nah tapi kan untuk orang-orang tua, kecuali generasi kayak mungkin generasi gue gitu kan. Ya kalau gue kan masih di bawah lu jauh. Gue lahir 98. Pas kerusuhan. Pup lu. Nggak boleh dong. Tapi lo ada nggak pernah tahu kayak lingkungan sekitar lo yang kayak mereka tuh beda agama tapi cerai? By the way ya, Lydia Kandou tuh dulu juga gue kira baik-baik aja, Cok. Ujung-ujungnya cerai anjay. Yang seagama juga ada yang cerai? Banyak. Ya, yang seagamanya cerai gimana yang beda? Belum tentu dong. Ya, tapi lo ada nggak kayak lo tahu yang kayak temen lo atau kayak sekitar lo gitu beda agama dan mereka tuh happily ever after gitu. Sampai detik ini lah at least gitu. Ya kan tahu, temen gue banyak banget. Belum tahu sih gue. Ada. Udah nikah tapi? Udah, anaknya udah segede gue. Nih sama bapak lo bagaimana? Beneran. Anaknya segede lo? Anaknya udah segede gue. Tapi segede lo tuh segede apanya nih? Mungkin lebih ke jadinya tidak punya agama gak sih? Aduh, paham gak sih lu jadi kayak Muslim enggak, Kristen juga enggak, gue rasa mah. Jadi ya udah. Iya, paham gak sih? Tapi ya sebenarnya gue kalau ngomong jauh-jauh nih, nggak usah ngomongin jauh-jauh yang kayak segala Muslim sama Kristen ya. Kakak gue tuh nikah Kristen Protestan sama Kristen Katolik. Itu aja bingung, Cok. Jadi sampai kayak mau nikah, akhirnya nikah di gereja Katolik. Tapi abis itu kakak gue ini tetap menjalani kehidupannya sebagai Protestan. Nah, sampai akhirnya pas anaknya lahir, dari awal tuh mereka akhirnya udah ada omongan kayak ini kita mau gedein anak ini secara apa. Akhirnya suaminya bilang ikutin agama lo aja. Kenapa? Karena kan anak bakal lebih banyak sama lo, dia bilang gitu. Jadi akhirnya anaknya ikutan Protestan. Nah walaupun mungkin gue yakin at the end of the day mungkin pas anaknya udah lebih gede mungkin dia akan lebih punya kebebasan untuk milih kan mau agamanya apa gitu ya. Tapi itu aja tuh susah, Cok. Perbedaan tuh indah loh. Asik. Bella. Dulu gue pengen nyanyi tapi gue lupa lagi lagu zaman dulu. Apaan tuh? Bukankah kita diciptakan untuk dapat saling melengkapi. Iya. Mengapa? Suaranya adem ya, beda sama suara gue ya? Terjadi, iya dong. Oh ya, pasti. Coba dibaca lagi nih ada yang komen. Sebenarnya menurut gue agama cuma identitas, tapi bagaimana kitanya aja bisa menerima satu sama lain. Kalau orang zaman dulu pasti nggak se-open minded sekarang. Bener. Tapi ini kalau di skenario ini lagi-lagi ada kayak hening sejenak gitu. Itu kan yang kayak dalam kurung hening sejenak, koma operator tertawa kecil gitu. Itu ada di skrip ya guys. Jadi kalau kalian dengerin ini terus tiba-tiba tuh kayak ada yang kayak hening itu memang ada di skrip kita. Bukan ya? Kita bingung ngomong apa enggak. Kita tuh pintar banget ngomong. Kita tuh pintar banget ngomong emang. Tapi maksud gue kayak kan jatuh. Iya kan. Makanya susah kan? Melurut. Melehoi. Tapi orang zaman dulu dan zaman sekarang memang lebih open minded orang zaman sekarang. Tapi kita nggak bisa apa-apa tanpa yang zaman dulu nggak sih? Ya gue nggak lahir dong kalau nggak ada zaman dulu dong. Tapi gini ya kan dia bilang kan sebenarnya agama itu cuma identitas gitu. Tapi kan emang bener ya agama kan buatan manusia kan. Iya. Ini jadi dalam ngomongannya. Tapi intinya balik lagi tadi gue bilang sebenarnya balik lagi ke attitude masing-masing, Cok. Kalau misalnya kayak kemarin misalnya dia tuh nggak pernah menghina agama gue gitu ya. Dia tuh sampai pernah ini itu nggak sih lu pernah menertawakan agama gue. Kenapa dia ketawa lucu? Jadi gini, kalau misalnya di agama gue atau kayak di agama Muslim kan juga ada kan lo harus ngasih zakat berapa persen gitu kan. Oh iya. Kalau di Protestan tuh juga ada namanya perpuluhan. Iya, per 10%. Iya, per 10%. Terus dia tuh ngomong gini ke gue. Dia kayak ngomong tuh sambil ngenyek gitu ya. Kayak
gue tuh nggak suka tuh sama Kristen tuh ajaran tuh gitu yang suruh-suruh ngasih persembahan perpuluhan gitu. Emang lo ngasih persembahan ke gereja gitu emang nggak dikorupsi sama gereja gitu? Hah? Terus gue bilang itu udah bukan tanggung jawab kita, karena ketika kita ngelakuin itu tuh ya kita cuma ngikutin. Tapi dia bayar pajak kan? Anjay. Nah, gue laporin dong ya. Gue laporin. Gak bayar pajak pak. Ya, tapi maksudnya ketika kita ngelakuin itu kan kita cuma ngelakuin apa yang disuruh sama Tuhan kita kan. Terus sebenarnya kemarin gue mau bercandain gitu, cuman kan sensitif ya masalah agama. Gue kayak lalu sendiri ke tukang kuami. Itu tau tukang kuami ya gak sih? Enggak. Tukang kuami tuh kayak bukan dong. Oh itu ini ya. Lama-lama emosi kan gue jadinya. Apa itu? Tukang kuami tuh kan tukang baca gitu. Jadi kalau misalnya dia orang Cina atau dia orang Buddha gitu, mereka tuh bisa kayak ada orang quote and quote orang pintar gitu, yang bisa bacain kayak tahun ini nih warna keberuntungan lu tuh ini, lu harus hindarin warna ini. Dan dia ngikutin cok. Oh ya. Dia ngikutin. Jadi tahun lalu tuh nggak boleh pakai baju oranye misalnya gitu. Ya udah dia nggak pakai baju oranye. Oh gitu. Disuruh pakai baju hitam, biru, kuning gitu misalnya. Ntar dia beli tuh hitam, biru, kuning. Makanya kadang kayak gue ngerasanya lah, lu mau gue menghormati kepercayaan lo, yang which is menurut gue lebih nggak make sense. Warna sama warna bagus cok. Nih pembahasannya agak tepi jurang sekali ya. Iya lumayan. Aduh. Untung saya bukan selebgram, untung saya bukan artis, jadi saya nggak mungkin diapa-apain. Oke. Itu kan pengalaman saya ya. Cuman maksudnya balik lagi gitu. Kalau menurut gue ujung-ujungnya memang balik lagi ke personal masing-masing. Bener-bener karena kepercayaan tuh kadang nggak bisa dipikirin pakai logika kan. Lebih ke hati ya kan. Keyakinan tuh ada di hati. Ini nggak gitu dong. Kan kayak Agnes Monica kan. Gak ada logika. Monica mau. Ya udah. Itu Agnes Monica, ini Anas mau kawin. Bedanya apa? Sama. Karena kalau menurut Undang-Undang Pasal 1 tahun 74 itu tentang perkawinan, bukan pernikahan. Oke. Iya menurut gue kayak percayaan tuh dari hati masing-masing. Jadi menurut gue kayak kalau misalnya harus misalnya gue nggak kurang setuju dengan seseorang misalnya yang yaudah lu mau nikah nggak sama gue, misalnya kita nih Nas mau nikah, langsung mau nikah sama gue nggak? Gue mau nikah dong. Enggak. Bukan ceritanya. Cinta banget sama gue anjir. Tapi kan enggak. Ya udah ya. Terus gue bilang nih, ya udah lu masuk ke agama gue ya gitu. Menurut gue itu kayak lu menjual Tuhan lu gak sih? Lu menukar, anjay, menukar. Iya kayak kalau misalnya seandainya gue misalnya ngomong gitu, ya udah lu masuk ke agama gue. Terus dia mau, gue akan bertanya sebenarnya. Itu pertanyaan gede buat gue adalah, oh ternyata lu bisa lebih cinta dibandingin Tuhan lu ya dibanding. Bener. Apalagi gue gitu yang one day gue nggak bisa bantu lo. Tuhan kan selalu bisa bantu kan. Gue nggak selalu bisa gitu. Gue bisa ditendang segitu, begitu aja ya. Gitu. Tuhan lo aja bisa. Apalagi gue. Iya itu juga bener sih. Ya, ada poin. Tumben nih, Beli omongannya bener nih. Enggak dong, emang gue pinter orangnya. Pinter ya, bener. Ya, kadang tapi ya. Enggak, karena itu kayak pertanyaan besar buat gue. Kalau misalnya dia mau, itu adalah wah lu gak cocok berarti. Iya bener. Lu gak cocok sih. Tapi ya Ber, nih melawan restu kan bukan cuma soal beda agama ya menurut gue. Ada yang kayak beda ras juga bisa. Karena lu tuh kalau orang Batak, oh kayak Chihuahua. Kalau lu kan mungkin bulldog itu nggak bisa ya. kayak anjing golden sama Chihuahua kan susah tuh kan. Iya. Gede banget itu kecil banget. Iya tapi bisa. Jadinya kayak apa ya? Kayak nggak usah dipikirin kan. Nggak usah dipikirin jangan nama-namain beban hidup gua. Husky Pom gitu kok nggak salah. Husky kan husky gede sama Pom. Ini maaf nih kita beda. Udah kali ya. Bahas udah kali ya ngomongin ini. Enggak tapi bener maksudnya kayak yang gue tau tuh orang Batak, ada teman gue dulu ada. Jadi teman gue ini teman deket gue. Lu udah pernah ketemu orangnya? Ya intinya si perempuan ini dia lawyer kan. Terus lu tau kalau lawyer di Jakarta kan banyak kan antara orang Batak. Iya sih orang Batak. Rata-rata orang Batak cok. Ini sih mayoritas tapi iya kan. Nah akhirnya dia kecantolan nih sama satu lelaki Batak. Marganya Nababan. Oke. Iya Nababan tuh. Nah temen gue kan Jawa Padang. Oh ya kagak direstuin. Akhirnya putus cok. Ras masalahnya. Padahal sama-sama Kristen, Protestan. Itu juga lebih sedih. Lalu kalau beda agama lu bisa belok-belok dikit nih. Nah kalau beda ras, masa lu mau masuk lagi dalam rahim kan gak mungkin. Bener juga ya. Masa lu bisa milih marga apa tuh kak? Marga Nababan. Iya kan? Jadinya kayak
Melawan restu tuh bukan cuma melawan restu Allah, Pak. Widih, udah lumayan lancar nih. Ayo, asyhadu. Asyhadu Allah. Asyhadu Allah. Apa sih? Allah. Emang gitu? Iya. Ya udahlah, jangan diajarin, ntar gue bablas nih. Tahu-tahu gue nggak sengaja login. Kalau Batak banyak peraturannya, Kak. Iya. Emang apa lagi yang banyak peraturannya? Mak gue sih banyak peraturan. Iya gak sih? Tapi itu memang begitu. Oh ya? Iya, jadi kayak melawan restu tuh bukan cuma kayak masalah beda agama apa menurut gue. Yang lebih susah tuh melawan restu oke, masalah agama tuh juga penting, tapi masalah yang lain-lain tuh menurut gue lebih ribet. Kalau agama lu tuh cukup menoleransi perbedaan itu. Tapi kalau perbedaan kultur, budaya, kalau sama-sama kan, Indonesia ya? Iya. Padahal Bhinneka Tunggal Ika kan? Iya. Tapi tetap aja kayak misalnya contoh ya, kalau gue kan Jakarta banget ya, Betawi banget nih. Kalau di gue tuh keluarga gue sih personally ya, gue gak tau kalau Betawi yang lain, tapi kalau Betawi gue tuh kayak bener-bener bangun siang tuh gak apa-apa gitu-gitu. Nah kalau gue ketemu sama orang-orang yang kayak sama-sama Cindo nih padahal ya, gue Cina Betawi, terus kayak mungkin gue ketemunya kayak Cina Ponti gitu yang kayak kalau bangun mesti pagi gitu, gue kelar sih deh. Gak bakal direstuin gue sama bapaknya. Kalau itu juga gak usah. Itu kebiasaan gak sih? Masalah kebiasaan. Tapi itu, kan kalau kayak gitu excuse gue doang ya kalau gue males bisa pura-pura. Kan lu nanti nikah sama laki lu bukan sama emaknya. Ya kalau gue tinggal sama mertua? Ya makanya cari. Oh ya benar. Tapi ya kalau misalnya kayak Batak gitu ya, itu kan juga banyak tradisi kan. Misalnya kayak ada yang kalau nikah tuh mesti ada apa midodareni, apa sih namanya ini yang orang Batak? Oh, gua nggak tahu. Midodareni kalau nggak salah namanya. Kayak gitu-gitu kan kalau kayak di kita kan nggak ada gitu. Gitu. Terus kayak budaya-budaya, contoh kalau di gua ada budaya Sinca gitu yang kalau misalnya Sinca tuh bukan kepercayaan agama ya, by the way, itu budaya kan. Iya betul. Kayak kumpul-kumpul gitu. Tapi buat orang Batak kan mereka nggak harus kumpul-kumpul. Kayak gitu-gitu kan sebenarnya lo mungkin akan ada perbedaan-perbedaan gitu. Ah iya sih. Susah sih ya. Iya. Menurut lo Cindo apa sih? Cindo possible nggak sama orang Maluku? Kalau Batak cocoknya sama suku apa menurut kakak? Waduh, saya Cindo memang, tapi saya nggak tahu Maluku. Orang Maluku. Pulau Ben. Iya gue tahu. Ya Allah, Maluku. Oh yang itu ya, yang Raja Ampat ya? Ambon. Itu ya? Papua, Allah. Coba nih teman-teman semua yang kalau misalnya komen kasih pertanyaannya tuh jangan yang terlalu sulit. Iya. Otaknya nggak nyampe. Ya kan udah tahu kita lagi ngobrol santai ngomongin cinta. Kalau Batak cocoknya suku. Sama suku apa menurut kakak? Kalau Batak sama Batak. Batak harus sama Batak gak sih? Gue nggak tahu deh. Bahkan tuh kalau nggak salah Batak tuh beda apa? Kalau Batak kan masih kayak beda marga kan? Aja kayak susah nggak sih? Justru harus sama marga atau beda marga sih? Enggak deh, gue nggak tahu deh kalau itu. Iya tapi kalau Batak tuh bahkan ya boleh bayar ya. Kak tapi setahu gue tuh kalau Batak tuh bahkan ini sampai marga-marganya tuh diurusin gitu kan. Karena kan dia kayak masih patrilineal gitu loh, patriarki gitu kan. Kalau Batak patriarki nggak sih? Gue bego sumpah deh. Coba pertanyaannya diganti dong yang lebih gampang, boleh nggak sih? Iya, tolong dong. Gue kayak pes gitu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi gue kayak pencet tombol deh gitu. Tapi katanya punya orang Papua. Pertanyaannya jangan ngadi-ngadi loh ya. Orang Papua gitu nggak sih? Pertanyaannya apanya sih? Katanya punya apa? Rumahnya maksudnya. Rumahnya kayak rumah gedong. Iya. Ya kan di sana tanahnya masih luas ya. Benar. Gue punya lagi teman orang Papua. Terus tinggalnya di Nabire. Apaan tuh? Ada bear satu desa di Papua. Oke. Temen aku ada yang pernah hampir nikah, ternyata mereka sepupuan karena mereka satu marga. Nah, kalau di Cina tuh dulu juga kayak gitu sebenarnya. Kalau Cina zaman dulu ya, Cina zaman dulu tuh marganya sama tuh dipertanyakan gitu loh. Suka nggak boleh. Misalnya marga gue kan Wang nih, raja, anjay raja, si paling raja. Gue pengen nyanyi lagu raja tapi nggak tahu lagi rajanya. Udah. Terus kayak kalau misalnya zaman dulu sesama marga Wang gitu nggak boleh. Zaman dulu. Tapi kan kalau sekarang kan kayak gila, bahkan Cindo kayaknya udah jarang deh yang punya nama belakang. Nama Cina belakang ya. Kak Berli temannya suka cowok naik motor beat nggak? Suka dia? Enggak. Jangankan naik motor beat, nggak naik motor dia suka. Naik motor beat boncengannya tapi gue di depan. Kayak anak SD itu yang berdiri gitu.
Kalau jatuh sih kelar sih gue. Betul rumahnya apa sih? Kok tahu betul rumahnya? Oh betul rumahnya. Komennya nyambung dari atas Ber. Oh iya, telat ya. Lupa. Gitu. Oke, berarti menurut kesimpulannya lebih baik beda agama apa beda marga? Nggak gitu dong pertanyaannya. Apa? Intinya sih menurut gue yang penting beda kelamin deh. Ya repot dong. Ya pasti dong. Kalau sama gimana caranya menikah? Tapi lo ada keinginan gak sih buat menikah? Adalah buat tidak menikah? Pertanyaannya sekarang sih saya lagi menikmati masa-masa single saya. Kebetulan baru single sebentar. Sekarang kan lagi hits. Ya udah stay together aja. Gitu. Kumpul kebo Ber, makanya nggak usah gaya-gaya lu stay together, elah kumpul kebo say. Iya karena di luar kan banyak Ox gathering. Sebenarnya gue setuju. Kak aku ada quote boleh? Ya boleh diketik dulu aja diketik. Boleh diketik. Kok galak? Soalnya kayak setengah-setengah gue baca nanggung gitu. Tapi anyway kalau gue tuh sebenarnya setuju. Karena ini agak unpopular opinion ya gitu. Agak mungkin kontroversial. Ntar gue diserang gak sih sama fans lo nih di Instagram? Awas lo yang pada nyerang gue. Cuman kalau gue setuju sama Ox gathering ini. Kenapa? Sama si kumpul kebo ini. Karena kalau nikah kan lo butuh komitmen seumur hidup kan. Berapa banyak sih orang di dunia yang bisa komitmen seumur hidup? Temen gue banyak cowok yang udah nikah. Semua dari 10 teman gue cowok gitu 9 udah nikah deh gitu ibaratnya. Dari 9 itu yang benar-benar gue tahu nggak pernah aneh-aneh ya. Maksudnya kayak nggak pernah aneh-aneh sama bininya gitu. Kayak nggak pernah bohong kalau pergi malam gitu. Yang kalau pergi karaoke tuh nggak pakai LC-LC-an gitu. Paling 2. Yang lainnya mah begitu juga. Daripada maksud gue lu tuh menodai. Karena kan buat gue pernikahan itu kan sakral ya, suci. Daripada lu harus menodai pernikahan lu yang sakral itu, mendingan gak usah. Dosa aja lu sekalian sama aja dosanya. Gitu menurut lu ya? menurut gue. Kalau lu setuju nggak? Ada setujunya ada enggaknya. Kalau misalnya ngelihat kayak sekarang sih. Melihat kayak sekarang tuh apa? Enggak maksudnya zaman sekarang. Oh, ya. Yang perceraian tuh ada di mana-mana. Sebenarnya perceraian mungkin ada juga di zaman dulu juga banyak, cuman nggak terlalu terekspos ya. Tapi kayak buat nikah kayak buat buku doang nggak sih? Gue ngeliatnya ya nikah tuh zaman sekarang cuman kayak buat identitas doang gak sih? Satu buat tuntutan sosial. Iya. Kedua kayak buat ini tuh gak? Bersetubuh halal. Lo liat deh yang kayak ini mohon maaf ya kayak artis-artis gitu kayak gampang banget kawin cerai gitu. Ya biar apa sih? Ya lu pacaran aja dulu sampai udah kenal, yakin mau komitmen bareng sampai mati. Ya mungkin gitu. Pada saat dia menikah dia yakin. Tapi di jalan ya, wah ternyata nggak yakin banget. Berarti pemikirannya kurang ya, kuring panjang. Persiapannya mungkin ya. Karena kan banyak banget. Tapi yang misalnya 3 minggu kenal terus langsung nikah juga banyak juga yang langgeng sampai kakek nenek juga banyak. Benar. Ya balik lagi sih masalah komitmen ke orang-orangnya. Iya, menurut gue sih lebih ke masalah manusianya, komitmen manusianya sih, bukan masalah pernikahannya ya. Jadi nikah nggak nikah kalau emang orangnya komit ya akan komit. Karena nikah tuh cuman kayak urusan negara kan sebenarnya kayak ya lu halal gitu. Gimana sih? Kayak biar lu nggak gini loh. Kalau gue better lu nggak macem-macem meskipun kita bukan suami istri dibandingin gue nggak macem-macem. Gue nggak macem-macem nih gara-gara gue udah laki bini ya. Kalau gue masih single mau gue udah kemana-mana gitu. Agak rempong ya sih? Buka aja apa? Jangan dong. Oh ya sorry. Gitu kayak pengen punya alasan setia, alasan menjadi baik itu karena memang gue cinta sama lu aja, bukan karena ya lebih ke komitmen personal gitu ya, ketimbang kayak gue bukan karena persyaratan. Ya kayak gue setia cuman gara-gara gue udah punya surat nikah gitu. Iya. Gue males nih ntar cerainya susah misalnya, atau mahal pak, bukan mahal susah. Gitu, atau ribet nih gitu. Jadi ya gue setia sama lu ya karena gue cinta sama lu sih, bukan karena gue takut something gitu. Itu agak dari hati barusan. Hah? Aduh. Kawin kontrak aja kali ya.
kayak kos-kosan. Ini apa tuh yang di atas? Jangan kau duakan Tuhan dengan cinta. Jangan kau duakan Tuhan dengan cinta. Maksudnya gimana? Jangan kau duakan Tuhan dengan cinta. Kayak lu selingkuhin Tuhan gitu loh. Karena cinta. Iya. Nyoba cuek karena kecewa sama sikapnya malah dicuekin balik. Nyobain cuek karena dikecewain sama sikapnya malah dicuekin balik. Berarti emang dia gak cinta sama lu, Pak. Gitu. Bukan pantun itu ya? Oh ya, Kak, aku ada pantun. Baca itu yang ngomong dua orang beda, Pak. Salah cakepnya. Ya lanjut. Tapi berarti kesimpulannya kalau lu masalah gak sama kayak beda agama, beda ras, beda budaya gitu? Gue pribadi tidak. Gak masalah? Gue pribadi tidak. Ya. Tapi kalau dari keluarga lu juga masalah gak? Hah? Atau belum pernah nanya? Dari keluarga ya sewajarnya keluarga ya pasti mempermasalahkan sih. Oh. Nah, baca pantun dulu nih. Lu ngomong cakep ya? Gue baca pantun, lu ngomong cakep ya? Cakep. Belum? Yuk. Mana ke atas dikit tuh? Bawah ini. Ke atas. Tunggu, paling enak makan pepaya. Cakep. Apalagi pepaya muda. Cakep. Walau kita beda agama, kalau jodoh bertemu juga. Anjay. Bukan ya jadi dia milih cinta daripada Tuhannya ganti agama gitu. Iya ya kayak jadi selingkuhin Tuhan gitu kan. Gimana sih? Jangan ulang. Kok gue kayak marah-marah mulu sih? Mungkin ada emosi yang belum terselesaikan ya. Saya minta maaf ya kalau hari ini mungkin saya agak penuh emosi. Saya minta maaf juga kalau saat ini saya tiba-tiba langsung ini vertigo. Gue yang vertigo kemarin, Pak. Gue vertigo jadi agak-agak sorry nih guys. Ya, tapi kalau dari Berli kan berarti nggak masalah ya? Aku nggak. Karena berarti semuanya bisa diselesaikan selama itu masih masalah manusia gitu ya? Selama itu masih masalah manusia. Tapi menurut lu perbedaan ini tuh kayak budaya, ras, agama, kepercayaan gitu tuh sebenarnya tuh masalah prinsip gak sih? Karena kalau gue bisa tolerin apapun kecuali masalah prinsip. Karena kan kalau prinsip itu pegangan hidup ya, Pak. Lalu aja gak bisa goyang. Karena menurut gue kayak agama atau suku itu punya positifnya masing-masing gitu loh. Paham gak sih? Ngajarinnya hal yang sama, nggak mungkin dong ada satu suku ngajarin gimana cara membunuh yang baik dan benar. Ya dong. Ya, membunuh perasaan sih. Duh. Atau suatu agama mengajarkan hal-hal buruk kan tidak kan? Ya. Prinsipnya menurut gue ya yang agama penting, juga gitu soalnya. Iya, yang penting dia beragama dan bertuhan sih. Oke. Itu yang penting. Penting nggak? Penting. Ya, lumayan lah. Sebenarnya kita ngomongin ini tuh kayak topiknya taruh di pinggir jurang, Pak. Enggak beneran. Yang penting kayak gitu sih. Yang penting dia bertuhan lah. Gue sampai kayak ngebacain. Coba ngetiknya lebih cepet dong. Jadi kita bacanya gak lama. Sorry ya guys. Aduh. By the way, tapi ya kalau kata gue, kalau gue tipe yang gak mau ribet orangnya sebenarnya. Jadi kayak gini. Ketika lo akhirnya berhubungan sama orang, lo berpasangan, lo kan bakal menghadapi banyak banget masalah ya. Yep. Jadi kalau ada masalah yang bisa dieliminasi, gue akan memilih untuk mengeliminasi itu. Contoh, misalnya gue bisa nih pacaran sama yang seagama, kenapa gue harus milih sama yang beda? Padahal mungkin ketika gue pacaran sama keduanya ini kondisi misalnya apple to apple ya, misalnya kayak perbandingan yang sama gitu. Lah kalau kayak gitu mah kita cari yang masalah yang lebih dikit lah. Gitu. Kecuali misalnya kayak beda agama tapi tajir mampus gitu mungkin gue masih bisa gue pertimbangkan. Sorry. Lu gimana sih? Itu bukan menukar Tuhan dengan cinta, menukar Tuhan dengan uang ya. Maaf gue canda uang. Canda. Ingat loh, omongan adalah doa. Doa dapat pasangan tajir mau gue. Oh iya, tadi sebelumnya udah itunya aja dulu, sebelumnya nggak usah, ntar jadi ribet hidup gue. Tapi ya gitu sih kalau di gue. Oke. Kalau buat minggu besok nih Nas, enaknya kita ngebahas apa ya? Jangan yang di pinggir jurang kali ya? Di mana tuh? Tengah? Ngelem dong. Udah basah kayak lu sekarang. Gimana? Udah kecemplung. Tapi ya minggu depan kita topiknya lebih santai kali ya. Jangan yang tiba-tiba bikin vertigo Berli ya. Iya, tolonglah. Kemarin Pak, ini kenapa sih kita milih topik ini nih? Waduh. Nah sih kayak pengalaman pribadi. Aduh, udah dijelasin lagi capek.
Oke, buat teman-teman jangan lupa buat download aplikasi Langit Musik, suruh teman-temannya, keluarganya, pokoknya RT, RW, kelurahan semuanya diundang. Mantan juga boleh, mantan. Jadikan ini sebagai alat kamu untuk bersilaturahmi sama mantan. Oh iya bener-bener. Nonton deh Langit Musik. Itu kayak kisah kita gitu. Cinta melulu, dia suka ngomongin tentang kita tahu. Iya, relate banget deh sama alasan kenapa kita udahan gitu. Iya. Relate banget deh kayak kita yang lagi melawan restu gitu. Bener, udah gitu pas di-download, wah ini mah mantan gue si Anastasia teh. Kak Berry lagi main film apa? Lagi belum. Tadinya Kak Berry lagi main perasaan. Aku lagi main api guys. Aku gak ikutan ya, itu aku gak ikutan. Aku gak mau ikutan juga. Jangan lupa juga buat download Maxstream, karena cuma di Maxstream kalian bisa ngeliat semua siaran ulang podcast-podcast yang ada di Langit Musik, terutama Cinta Melulu. Nah, buat teman-teman yang ada ide nih besok mau kontennya ngebahas tentang ini, itu, langsung di komen aja di bawah. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram aku, nanti aku baca, aku pilih-pilih, oh kayaknya ini bagus nih gitu. Ntar aku akan ajukan ke Langit Musik untuk kita bahas bersama-sama. Tapi ya, Ber, gue baru ingat ya. Kan lagi ngomongin Melawan Restu ya. Yang nyanyi Melawan Restu tuh Mahal ini apa Ziva sih kemarin? Melawan Restu Mahal ini. Iya benar. Serius? Karena sekarang si Mahal ini tunangan loh. Aduh. Iya kan? Iya. Dia aja beda agama loh. Beda agama dan beda budaya loh dia. Mahal ini dari Bali bukan sih? Hindu kan dia? Tuh kan? Diomongin juga tuh Rizky Febian sama Mahal ini udah tunangan. Iya benar. Ya kita mendoakan ya supaya si Rizky Febian sama Mahal ini langgeng sampai tua. Jalan-jalan sampai hari H. Siapa tahu bisa jadi inspirasi kan buat teman-teman yang lagi menjalani hubungan yang melawan restu. Ketawanya. Lagi Estel. Terus Kak Anas kenapa gak bisa? Emang mantan aja yang kelakuannya kayak kentut. Bukan gak bisa emang. Sorry. Kok kayak emosi? Sebenarnya kayak agama nomor kesekian, yang penting bisa menghargai segala perbedaan antara pasangan sih. Bener. Jadi kalau misalnya bisa saling menghargai, otomatis masalah yang kelihatannya besar ya akan tetap besar juga. Cuman gue curiga ya ini 96946949 tuh siapa sih? Siapa sih? Coba deh spill nama dong. Kenalan dulu lah kita. Emang perbedaan apa yang gak bisa dihargain? Perbedaan. Tadi kan saya udah cerita tadi kepercayaan saya dijadiin bercandaan. Makanya dari awal nonton, jangan ke-skip. Ya. Kok enggak nanti kalian bisa langsung lihat di Maxstream buat lihat. Bisa masuk nih, masuk banget. Masuk nggak sih? Masuk Pak Eko. Ya, gitu. Langsung download Maxstream, terus kalian bisa ngelihat siaran ulangnya. Kita ngebahas apa aja hari ini yang seru banget, yang bikin aku vertigo. Topiknya soalnya pinggir jurang, Pak. Iya, soalnya nih, topiknya udah salah banget nih kayak topik-topik kayak gini. Iya nih, tolonglah. Gak apa-apa sih tapi. Gak apa lah ya, tapi kan ini kan siapa tahu rumah gue jakut. Sama dong. Oke. Kita kayak langsung ada jeda sebentar gitu kayak rumah gue jakut. Si paling jakut. Apa sih jakun? Jakun. Itu jakun. Salah. Aku mau mikirin hal yang lain ntar. Aduh deg-degan nih. Jantung. Iya jantung. Jauh anjir. Jauh Pak. Oke lah kalau gitu, thank you. Jauh banget ya hubungan yang melawan restu. Oke. Sampai di sini dulu. Thank you buat teman-teman yang udah ngedengerin podcast Langit Musik Cinta Melulu. Pokoknya jangan bosan-bosan dengerin Langit Musik. Dan kalian bisa ngeliat siaran ulangnya di Maxstream. So, jangan lupa buat suruh teman-temannya untuk download. Bye-bye, love you. Terima kasih, dadah.